Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang terkait dengan politik lingkungan. Saya mengambil judul yaitu permasalahan sampah di Indonesia. Politik lingkungan adalah politik yang mengenai pengelolaan sumber daya alam, di mana pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan, dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Nah, politik lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlanjutannya. Nah, jadi setiap kebijakan yang diambil terkait sumber daya alam akan membawa dampak terhadap konfigurasi kekuatan ekonomi dan sosial di dalam sebuah masyarakat. Kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dapat bertambah lebar atau sempit karena kebijakan atas sumber daya alam yang diambil pemerintah. Nah, maka aktivitas masyarakat dalam merusak lingkungan hidup bagaikan sesuatu tindakan yang normal dan dapat diterima sebagai perilaku yang wajar. Aktivitas pembuangan sampah di sembarang tempat menjadi kebiasaan dan membentuk pola untuk mengubah wilayah negara menjadi sebuah tempat sampah yang raksasa. Nah, ancaman terhadap kerusakan ekosistem dunia pun akibat sampah sudah di depan mata. Akibatnya, kondisi ini terlihat dari besarnya volume produksi sampah yang dihasilkan di kota-kota terbesar di dunia. Jadi setidaknya terdapat 1,3 miliar ton sampah yang dihasilkan dunia setiap tahunnya, dan diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Maka volume tersebut dinilai akan terus mengalami kenaikan, dan bila mampu dikendalikan dan dikelola dengan baik akan menjadi potensi ancaman nyata bagi rusaknya lingkungan hidup yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan manusia. Nah, adapun jika secara faktual meningkatnya produk sampah mayoritas terjadi di kota-kota yang sedang dalam pembangunan atau di sejumlah negara berkembang, khususnya di negara yang jumlah penduduknya besar. Pola konsumsi dan gaya hidup masyarakatnya cenderung tidak tertib, serta daya beli yang mulai menguat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi tanpa disertai dengan konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Nah, dalam konteks Indonesia, salah satu ancaman keamanan lingkungan atau environmental security yang patut diwaspadai dan perlu menjadi perhatian adalah tingginya pembuangan limbah sampah, khususnya limbah plastik yang tidak terkendali dan merupakan jenis sampah yang berbahaya. Sampah plastik itu sendiri juga sulit untuk dikelola dan butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas tersebut menjadi dapat terurai. Nah, urgensi politik lingkungan ini dibutuhkan agar kita dapat merujuk pada kajian intelektual tentang fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi, entah itu relasi antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi permasalahan lingkungan, korelasi lingkungan dengan lingkungan, ataupun planning atau rencana strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian negara. Nah, selain itu yang terpenting harus ada, yaitu aksi nyata segera. Nah, di mana bagaimana kita dapat berperang melawan sampah sebagai bentuk aksi bela negara dalam jawab keresahan manusia tentang pentingnya planet dan lingkungan. Terlebih bagi Indonesia yang didudukan sebagai salah satu negara kontributor sampah terbesar di dunia, khususnya dalam produk limbah sampah plastik. Karena itu, upaya pengelolaan sampah juga perlu menjadi perhatian lebih serius oleh semua pihak, dan dibutuhkan suatu kebijakan terpadu yang melibatkan kepedulian dari segenap komponen bangsa, di mana baik yang bersifat individual, kelompok, lembaga swadaya, perguruan tinggi, industri, maupun lembaga pemerintahan itu sendiri
Nah, di samping daripada itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, di mana yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah secara cermat. Nah, mengingat dari hari ke hari sampah semakin bertumpuk di sekitar kita sendiri. Nah, hal ini penting mengingat ancaman negara di masa damai dan saat ini akan banyak diwarnai dengan ancaman yang bersifat non-tradisional seperti ancaman keamanan lingkungan, masyarakat, air, energi, dan kesehatan yang pada hakikatnya lebih disebabkan oleh tidak terkendalinya sistem pengelolaan dan pembuangan limbah sampah yang serampangan. Nah, meskipun disadari bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk. Nah, jadi tidaklah berarti masalah sampah tidak dapat diatasi secara baik. Karena bangsa kita mempunyai cukup perangkat hukum, aturan, dan kebijakan yang dapat ditegakkan, termasuk instrumen negara dan infrastruktur yang dapat dioptimalkan. Nah, Indonesia harus berani mengambil langkah dan terobosan politik lingkungan yang masif dalam memerangi sampah dan membuat langkah efektif dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Begitu pula kita tidak perlu gengsi belajar tentang kebijakan lingkungan, metode dan teknik menerangi sampah yang patut dicontoh dari negara lain, seperti Finlandia, negara yang menempati peringkat pertama dalam Environmental Performance Index atau yang disingkat dengan EPI, dan sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia dengan ditetapkannya peraturan presiden atau Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional atau Jakstranas tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Diharapkan melalui kebijakan baru ini mampu mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah sebelum adanya kebijakan ini 70% pada tahun yang sama. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.